pacar lah. Ya kita lihat aja ya. Aku sih maunya, maksud aku tuh kalau memang jodoh tuh udahlah, capek pacaran tuh. Baru loh, sempet deket dulu, sempet hilang, jadian lagi gitu loh. Ya pas YouTube naik lah itu. Tapi ada negosiasi dulu. Negosiasi ini aku tuh kayak gimana ya, seneng sih, kayak ih kok bisa manggil aku mami gitu dengan lantang lagi. Kalau yang kecil tuh kayak mami gitu. Beda lah, kalau anak-anak kan sebenarnya nggak tahu masalah. Belum saling cabut laporan sih sebenarnya. Ya tapi surat perdamaian, mau ada surat perdamaian, cuman ada beberapa poin yang memang belum aku setujui gitu. Dari sejak tahun lalu, nama Dinar Candy hingga kini masih terus menjadi buah bibir yang ramai diperbincangkan. Beredarnya gosip soal kedekatannya dengan Koh Apex sempat menjadi sebuah kontroversi usai dirinya dituding sebagai pelakor. Namun, sejak berita itu mencuat, wanita yang berprofesi sebagai disc joki itu tak sekalipun memberikan klarifikasi soal hubungannya dengan pengusaha kapal tongkang asal Jambi tersebut. Namun, baru-baru ini, suatu hal yang menghebohkan baru saja terjadi, di mana Dinar Candy akhirnya buka suara dan mengakui jika Koh Apex merupakan kekasih barunya. Meski telah berani mengungkapkan kisah asmaranya dengan Koh Apex, hingga sampai saat ini, Dinar nyatanya masih dibayang-bayangi oleh hujatan dari netizen yang terus menyudutkan dan menganggap bahwa ia adalah perusak hubungan rumah tangga Koh Apex dengan Ayu Soraya. Lantas, seperti apa klarifikasi Dinar Candy soal dirinya yang telah resmi berpacaran dengan Koh Apex? Dan seperti apa pula cara Dinar Candy meladeni para netizen yang terus menghujat dirinya? Pacar lah. Ya kita lihat aja ya. Aku sih maunya, maksud aku tuh kalau memang jodoh tuh udahlah, capek pacaran tuh. Maksudnya kalau memang aku tuh kayak gini loh, menilai cowok kalau dibilang dia setia sama aku atau enggak kan aku ngelihat dulu. Aku tuh kayak ngelihat dulu dia tuh setia nggak sih sama aku, karena kan kalau buat dini banget kalau bilang dia tuh cintanya aku, setianya aku tuh sebenarnya terlalu dini gitu. Baru loh, sempet deket dulu, sempet hilang, jadian lagi gitu loh. Ya pas YouTube naik lah itu. Tapi ada negosiasi dulu. Negosiasi ini ya mau gimana lagi lah, orang memang itu gimana ya, ya namanya juga cinta lah, susah lah. Itu beneran cinta guys. Enggak pemirsa ya, hidup tuh tidak pernah ada yang tahu. Ini bukan keinginan aku banget gitu, tapi ini terjadi aja seperti itu. Dan memang Koh Apexnya memang ya seringnya sama aku gitu, dan dia tuh kalau pergi kemana-mana dia tuh ngikut aja dia itu kayak gitu, jadi susah lepasnya. Jadi lama-lama lah pasti kalau cewek digituin baper gitu. Itu sih lebih ke ide Koh Apex semua. Karena dia kan yang lebih dewasa, kata dia, ya daripada disembunyi-sembunyiin lah. Memang adanya kita berdua, ya gimana lagi, memang kita berdua kayak gitu ya. Maksud tuh biar orang nggak shock juga nantinya. Jadi aku kasih dari sekarang kayak ini aku emang sama Koh Apex, takutnya tiba-tiba mungkin aku nggak tahu ya, suatu saat nanti ada perayaan pernikahan bla bla bla, tiba-tiba kaget, wah kaget. Jadi kan maksud tuh netizen sama nggak kaget gitu lah, nilai sendiri aja gitu. Effort dia sih, effortnya memang parah, dia itu nekat, dia tuh banyak hal lah. Maksudnya tuh yang tadinya aku tuh nggak mau banget, sampai yang awal-awal aku PDKT, dia PDKT sama aku tuh kayak pada ketawa, teteh waktu itu nggak mau. Ya gimana tuh, dikejar terus. Tapi kan semua orang tuh kayak itu tidak menerima cerita hidup orang, karena memang terjadi begitu saja. Sudahlah,
Iyalah, maksud aku dia dewasa juga ya, apa maksudnya tuh mungkin suatu saat nanti Koapeknya bisa ngobrol sendiri ke media. Kalau saat ini dia nggak mau, pusing otaknya dia. Karena kalau aku mau jelasin juga kan aku tahu nakalnya Koapek, tahu ngedeketin aku kayak gimana. Apapun yang aku omongin kan orang-orang nggak percaya sama aku. Kalau menurut aku tunggu Koapek speak up aja gitu. Kalau memang ya kasusnya masih berlanjut gitu kan, masih rame. Ya kita kasih giveaway, mereka baik semua sekarang. Sebenarnya kita tuh bersikap dewasa aja. Justru kalau teman-teman pengusaha ini pada ngetawain loh. Ini kan kasusnya sebenarnya kasus perasaan ya. Kasus perasaan, kasus cinta dianggapnya gitu kan. Kalau ya orang-orang pembisnis tuh yang penting lu bisa bekerja, lu bisa sukses, lu nggak ngerugiin perusahaan sendiri atau perusahaan orang lain, ya lu tetap bertanggung jawab, ya oke-oke aja gitu. Maksudnya tuh ini tuh aku pada diketawain sama pengusaha lain juga, kayak apaan sih Dinar gitu kan. Karena aku memang sekarang tuh kayak circle aku sama anak-anak entertain tetap berkomunikasi, cuman lebih 80%-nya tuh condong ke pengusaha. Kayak tadi sore aku baru meeting sama pengusaha batu bara juga kayak gitu-gitu. Jadi gaulnya tuh sama orang-orang pengusaha semua gitu. Aku nggak tahu ya kedepannya seperti apa, cuman di sini Dinar lagi berjuang juga. Aku nggak tahu kalau ya aku tuh kayak dopingan aku doa gitu loh. Kalau misalkan ya Allah ini gimana ya, maksudnya hubungan aku sama dia. Kalau memang jodoh didekatkan, kalau memang tidak jodoh dijauhkan gitu. Aku selalu doa seperti itu, tapi aku nggak tahu kenapa jadi deket-deket terus, gimana dong? Bingung ya. Tidak hanya memiliki hubungan spesial dengan Koapeks, Dinar Candy nyatanya juga memiliki kedekatan yang cukup erat dengan kedua anak dari kekasihnya itu. Terdapat beberapa potret di mana ia sudah sangat akrab, bahkan kompak saat menjaili Koapeks. Saking dekatnya, Dinar bahkan sudah memiliki panggilan tersendiri yang mana ia kini disapa dengan sebutan Mami oleh anak-anak dari Koapeks. Aku tuh kayak gimana ya, seneng sih kayak ih kok bisa manggil aku mami gitu dengan lantang lagi. Kalau yang kecil tuh kayak mami gitu, dan yang kecil tuh aktif banget. Kayak misalkan bangun tidur kan, dia kemarin nginep di rumah aku, ngebangunin gitu loh. Iya mami gitu. Sebenarnya deketnya udah lumayan lama, jadi memang Koapek tuh membawa anak-anaknya buat deket sama aku. Jadi kayak memang disuruh panggil mami kayak gitu-gitu. Tapi kalau aku sih emang suka anak kecil, jadi pas main sama Feli sama si aku manggilnya adek sama kakak kan, seru-seru aja. Jadi mungkin nggak tahu dia tuh kayak merasa aku temen juga, jadi kayak main lari-lari, main bercandaan gitu, kayak berenang bareng, jadinya lucu. Merekanya tuh anak-anaknya tuh gampang deket, jadi akunya langsung welcome gitu, jadi tiba-tiba jadi nyambung aja. Jadi pernah aku tuh lagi sakit, masuk angin, lagi dipijitin, terus langsung dibawa anak-anak, langsung dikenalin gitu. Aku tuh sebenarnya kayak deg-degan nggak siap kan, cuman kayak aku tuh lambat laun atau mau aku tunda-tunda bertemu anak-anak juga pasti bertemu gitu. Jadi mendingan aku siapin aja sekarang, langsung ketemu gitu. Deg-degan kayak mau ketemu pacar baru gitu loh. Kayak deg-degan banget, kayak aduh deg-degannya kayak mau ketemu gebetan baru, deg-degan banget karena nervous. Aku takutnya nggak diterima atau gimana kayak gitu. Ternyata enggak. Jadi ya akunya seneng main, anak-anak seneng main, jadinya tuh seru banget. Malah mereka tuh beli mainan di Jakarta banyak banget, ditaruh di rumah aku. Katanya nanti kalau ke Jakarta aku main lagi di rumah mami gitu. Malah dia menyulap semua kamar-kamar itu jadi mainan semua. Ada 2 kamar dia sulap jadi mainan semua. Memang aktif banget anaknya, pinter. Iya, seneng aja, jadi banyak aktivitas, banyak kegiatan. Jadi apa ya, seru aja, kayak berwarna hidupnya gitu. Malah sekarang kan si kakak sama adek pulang kan ke Jambi, malah aku kayak ada sesuatu yang kurang ya. Biasanya tuh yang kecil tuh nempel terus. Iya, bercandaannya parah gitu tuh, bercandaan, tiktokan gitu, karena dia tuh seneng banget tiktokan. Jadi tiktok aku dipakai sama dia, sampai diupload banyak banget, ada 10 uploadan. Aku lihat ya ampun, si Ade ngupload banyak banget gitu. Cuman aku kan nggak bisa larang ya, kayak karena kan dia itu sukaannya dia gitu. Video call tapi lewat HP-nya Koapek, karena kita kan sama Koapek kan kerja lagi ngerjain project bareng. Jadi kalau kita lagi bareng, nggak sama kakak ade, itu di video call terus. Beda lah, kalau anak-anak kan sebenarnya nggak tahu masalahnya, jadi
Ya kalau anak-anak ya nggak usah tahu, maksud tuh biar dia nggak broken home, biar dia merasa tetap kasih sayangnya full gitu, karena kok Apek itu sayang anak banget, jadi biar dia nggak kekurangan kasih sayang, jadi maksudnya jangan dipermasalahin, jangan ribut gitu, karena demi anak-anak kan gitu, baik-baik aja gitu. Keterbukaan Dinar Candy soal hubungan spesialnya dengan Koh Apex seolah mengingatkan kita pada permasalahan yang sempat heboh terkait hubungan terlarang keduanya. Puncaknya di mana kala itu istri sah dari Koh Apex, Ayu Soraya, resmi melaporkan Dinar ke Polda Jambi atas dugaan perzinahan bersama suaminya itu. Setelah kasus itu diproses, Dinar pun akhirnya dipanggil oleh pihak kepolisian guna dilakukannya pemeriksaan atas tudingan yang dilampirkan oleh Ayu Soraya. Sempat tak terbuka pasca menjalani pemeriksaan, Dinar Candy pun akhirnya buka suara mengenai lanjutan kasus dengan mantan istri dari kekasihnya itu. Dan dalam penuturannya, Dinar Candy pun berharap agar masalah ini dapat diselesaikan dengan kepala dingin. Sebagaimana hal itu terlampir pada surat perdamaian yang diedarkan untuk menyudahi permasalahan ini. Karena memang kalau kemarin tuh, wah kisru nggak jelas itu mau bisnis kemana, ini kemana, hampir hancur kemarin tuh. Belum saling cabut laporan sih sebenarnya. Ya tapi surat perdamaian, mau ada surat perdamaian, cuman ada beberapa poin yang memang belum aku setujui gitu. Sempat berat sih, kedua keluarga aku sempat berat, cuman nantilah mungkin itu belum ada waktu yang tepat, belum ada waktu tepat aku juga mengklarifikasi ke keluarga ini tuh, sama keluarga aku belum klarifikasi, makanya ini kacau banget. Karena akunya kayak mau ngebuktiin kerja keras dulu bahwa aku sama Koh Apek tuh memang ada kerjaan bareng dan inginnya sih maksudnya tuh kayak sejalan, dan keluarga Koh Apek ngangkat keluarga Koh Apek juga, keluarga aku ngangkat keluarga aku juga gitu loh. Karena aku udah ngelapor juga, jadi aku ikutin proses dari polisi Jambi dulu, Polda Jambi. Selesai itu aku mungkin gugat. Sedih sih, sedih itu dalam arti kata kayak kita loh yang nemenin dia dari susah ya kan, dari dia nggak punya apa-apa, dari benar-benar dari nol, ngekos bareng ya kan, sampai nggak punya motor, nggak punya mobil, benar-benar dari nol. Lahiran anak aja kita susah mau bayar yang kayak mana ya kan. Kalau dibilangnya sekarang keluarganya kaya, keluarganya banyak uang, keluarganya nggak pernah bantu kita. Benar-benar usaha kita berdua, saksi hidup. Kalau teman-teman itu pada tahu. Aku agak sedikit kena mental healthy gara-gara kemarin ada bulian cacian lah kayak gitu, gara-gara tersangkut masalah cinta gitu ya kan. Nah aku tuh pengen berhenti dulu sebenarnya tadinya dari sosmed. Pas aku lihat jadwal aku, kenapa ada nge-DJ ke Malaysia, kenapa ada ke Singapura, aku uploadnya gimana promo mereka ya kan kayak gitu. Ya udah deh aku upload lagi aja gitu. Tadinya aku mau stop dulu, kayak udah upload itu aku mau stop tuh, maksudnya sebulan itu hilang gitu. Itu kok aku masih ada jadwal ya, aku sampai Maret tuh udah ada schedule gitu. Jadi aku yaudahlah upload lagi lah, cuek aja gitu. Sebenarnya mental healthy kadang-kadang kita tuh harus mungkin istirahat dulu kali ya, harus istirahat dulu kayak gitu. Maksudnya kan kalau istirahat dulu sambil ada orang yang beli kan keren gitu. Aku kan bisa foya-foya dengan uang itu gitu. Atau bisa dipakai usaha dengan uang itu gitu, aku pikirannya gitu ya kan. Karena susah ya, ini udah jadi budaya kita ya, kayak gini tuh misalkan orang lain ada masalah kan memang kayak saling memihak satu sama lain. Aku udah tahu sih, maksudnya tuh ini resiko jadi punya followers atau jadi seleb di Indo kayak gitu, harus siap mental kayak gitu. Cuman ya kemarin mungkin banyak tekanan yang aku rasakan, jadi agak down dikit lah gitu. Tapi aku bakal lupakan itu dengan tur-tur DJ aku lah kayak gitu. Kalau sekarang sih lagi tur kayak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.